Halo John, dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya? Hotspot atau wifi tetangga masih aman? Saya harap kalian bisa mensupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa berkembang dan memberikan hiburan kepada kalian. Baik, gak usah banyak bacot di awal. Pada kesempatan kali ini, saya Jack, the only one people strong in the world, akan merangkum alur cerita yang sangat beradrenalin, sama seperti tagihan koperasi, tagihan LPD, tagihan simpan pinjam, pinjam online, pokoknya semua yang berbesi pinjam meminjam, tidak lain dan tidak bukan yaitu Anies Biuri yang ketiga. Sebelum masuk ke cerita, silakan siapkan kopi dan camilan terlebih dahulu dan... Scene pun dibuka di sebuah lapas Rusia. Terlihat di adegan ini tengah berlangsung antara pertarungan Saikov dengan lawan fightingnya. Pada akhirnya, pertarungan pun dimenangkan oleh Saikov dengan sangat mudahnya. Sedikit penjelasan, di lapas ini rutin mengadakan pertandingan antara napi setiap 6 bulan sekali. Oke, lanjut. Kemudian, scene pun berpindah pada seorang tukang pel di penjara tersebut dengan kondisi brewok dan tidak memiliki sedikit pun semangat. Setelah itu, Gaga pun dengan anak buahnya lewat di depan tukang pel tersebut dan tidak sengaja menjatuhkan uangnya. This is Boyka. Tukang pel tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sang mantan juara lapas yaitu Yuri Boyka. Setelah itu, terlihat Yuri Boyka sedang menghampiri kepala lapas untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Tapi malang baginya, permohonannya tersebut ditolak dikarenakan kesalahannya terdahulu terlalu berat. Boyka pun dihampiri oleh Gaga dan menawarkan Boyka sel yang lebih bagus dan jauh lebih layak kepadanya. Tapi Boyka malah menolak hal tersebut dan meminta Gaga untuk memasukkannya ke dalam ring pertandingan kembali. Setelah itu, scene pun berpindah pada Boyka yang mencukur habis rambut dan kumisnya dan mulai melatih lututnya. Terlihat Boyka mendatangi ring pertandingan dan menyiram Saikov dengan air yang dibawanya. Boyka pun menantang Saikov untuk bertarung dengannya atas izin kepala lapas dan begitu Gaga, pertarungan antara Yuri Boyka dengan Saikov pun terjadi. Pada akhirnya, pertarungan pun dimenangkan dengan mudah oleh Yuri Boyka. Setelah kemenangannya melawan Saikov, dia pun dibawa oleh Gaga ke penjara Gorgon untuk mengikuti sebuah kompetisi, di mana kompetisi ini diikuti oleh narapidana yang berasal dari lapas yang berbeda. Setelah itu, sesampainya mereka di penjara tersebut, mereka pun langsung disambut oleh kepala lapas yang bernama Warden Kus. Dari semua narapidana tersebut, yang pertama ada Andrian Kids dari Kroasia, Jerry Lam dari penjara Korea, Petros Mapros dari Antena Yunani, Yuri Boyka dari Rusia, Jean Dupont dari penjara Perancis, ada Turbo dari Amerika Serikat, Andrea Silva dari Brazil, dan yang terakhir ada Raul Quinones atau biasa disebut dengan Dolor dari penjara Kolombia. Setelah perkenalan tersebut, terlihat Turbo yang menghina kepala lapas dan langsung mendapatkan hukuman darinya. Kemudian mereka pun diarahkan ke dalam selnya dan melihat ring arena yang tengah dipersiapkan. Scene pun berpindah ke para mafia yang tengah berkumpul. Ada Gaga, Fernati, dan ketua mafia di wilayah tersebut yaitu Rezu. Mereka pun berdiskusi dengan petarung yang mereka bawa dan taruhan yang akan mereka pasang. Di sini terlihat mereka tetap mempertahankan petarung yang mereka bawa, di mana Gaga membawa Yuri Boyka, Fernati membawa Turbo, dan ketua mafia sendiri memilih Raul Quinones atau Dolor. Setelah itu, scene pun berpindah ke para napi. Mereka dibawa dengan mobil truk dengan alasan untuk menikmati udara segar sebelum menjelang pertandingan. Tapi ternyata semua yang dikatakan oleh para sipir tersebut hanyalah omong kosong belaka. Pada akhirnya, mereka pun dibawa ke pertambangan dan dipekerja paksakan. Singkat cerita, setelah mereka melakukan kerja paksa di pertambangan, mereka pun dibawa kembali ke penjara untuk memulai latihannya, untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan dimulai. Yuri Boyka mendapatkan satu ruangan latihan dengan Turbo. Terlihat Boyka sempat memandangi tato yang berada di tubuh Turbo. Pada akhirnya, setelah sekian lama mereka menjalani latihan, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba.
Pertandingan pertama pun dibuka dengan pertarungan antara Petros Mapros melawan Andiago Silva. Terlihat semua mafia sudah memulai taruhannya dan mengambil tempat yang sudah disediakan, dan pertarungan pertama pun dimulai. Pada akhirnya, pertarungan pertama pun dimenangkan oleh Andiago Silva dengan mudah. Terlihat Boyka sempat memandangi seorang tukang pel dan dia teringat dirinya sebelum berada di sini. Kemudian, pertandingan kedua pun dimulai, di mana di babak kedua ini akan dilanjutkan oleh Turbo dari USA melawan Adrian Kids dari Kroasia, dan pertarungan pun dimulai. Pada akhirnya, pertarungan di babak kedua ini dimenangkan oleh Turbo. Setelah pertandingan yang kedua ini, dilanjutkan ke pertandingan yang ketiga. Nah, di pertandingan yang ketiga ini akan dilanjutkan oleh Yuri Boyka dengan Jean Dupont dari Prancis. Dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan di babak ketiga pun selesai dan dimenangkan oleh Yuri Boyka dengan sangat mudahnya. Terlihat semua narapidana dan sipir yang menyaksikan pertandingan tersebut dibuat takjub akan gaya pertandingan yang ditampilkan oleh Yuri Boyka. Setelah pertandingan ketiga selesai, dilanjutkan ke pertandingan di babak keempat. Di pertandingan ini dilanjutkan oleh Raul Quinones dari Kolombia melawan Jerry Lam dari Korea. Pertandingan di babak keempat pun selesai dan dimenangkan oleh Raul Quinones dengan mudah, singkat, dan jelas. Untuk para petarung yang mengalami kekalahan, katanya akan dipulangkan ke penjara asalnya. Tapi pada nyatanya para sipir ini lagi-lagi membohongi para narapidana. Ternyata para petarung yang sudah mengalami kekalahan terdahulu akan langsung dieksekusi mati pada saat ini juga. Scene pun berpindah. Setelah pertandingan semalam, mereka dibawa oleh sipir kembali ke pertambangan dan melanjutkan kerja paksa itu. Terlihat Boyka sempat memberikan pukulan manja kepada Turbo dan dilanjutkan ke pertarungan mereka berdua. Kemudian setelah pertengkaran mereka berdua, para sipir pun mengetahui kejadian itu. Mereka berdua akhirnya dibawa dan dihukum di dalam ruangan yang sempit. Setelah hukuman tersebut, para bos mereka pun mengetahui hal itu dan langsung menuntut untuk membebaskan petarung mereka. Mereka pun langsung menghampiri Warden dan si ketua mafia yaitu Rezo untuk menuntut hal tersebut. Tapi sesampainya mereka di sana, mereka malah dihasut oleh Rezo untuk mempertaruhkan semua uang mereka untuk Raul Quinones. Ternyata alasan mereka dipekerjakan di pertambangan agar mereka berdua melemah dan memiliki sedikit tenaga. Dengan begitu, petarung dari Rezo yaitu Raul Quinones memiliki peluang yang lebih besar memenangkan pertarungan ini. Maka dari itu semua, para mafia disuruh untuk mempertaruhkan semua uang mereka untuk Raul Quinones. Scene pun berpindah pada Boyka di pertambangan. Terlihat di sini Boyka tengah mengobrol dengan Turbo setelah pertengkaran mereka sebelumnya. Nampak sekarang mereka berdua lebih bisa mengerti dan lebih akrab. Adegan pun berpindah kepada Raul Quinones yang sedang menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Entahlah, itu mungkin semacam obat penguat mungkin. Lanjut, setelah pertemuan mereka berdua di pertambangan tadi, mereka pun melanjutkannya ke tempat makan. Semenjak pertemuan itu, mereka nampak lebih akrab dan bisa mengobrol lebih lama. Semenjak mereka berdua semakin akrab, mereka pun menyadari bahwa pertandingan ini sudah diatur sedemikian rupa, dan yang jelas sama sekali tidak menguntungkan untuk mereka. Dari semua itu, mereka pun memulai pekerjaan mereka di pertambangan sama seperti latihan. Nah, di tengah-tengah latihan, Boyka pun berteriak kesakitan dikarenakan lututnya yang dulu pernah patah. Setelah Turbo memberikan tanaman itu, Boyka pun menanyakan apa arti tato yang ada di tubuhnya. Turbo pun menjawab bahwa tato ini adalah anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Setelah itu, Turbo pun bertanya pada Boyka, apa tujuanmu mengikuti pertandingan ini? Boyka pun menjawab, Tuhan memberikanku satu anugerah yaitu seni bela diri. Dan dari semua itu, aku harus memenangkan pertandingan ini dan menjadi petarung terbaik di dunia. Scene pun berpindah ke para mafia, tampak Gaga sedang menambah taruhannya. Setelah menaikkan semua taruhannya, semifinal pun dimulai, di mana Yuri Boyka dari Rusia akan melawan Andiago Silva dari Brazil, dan pertarungan pun dimulai. Pertandingan semifinal pun selesai.
Pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh abang saya yaitu Yuri Boyka, dan pada akhirnya Yuri Boyka pun mendapatkan tiket untuk melaju ke final. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Andriago Silva mengalami kekalahan dan pada akhirnya dia harus dieksekusi mati oleh para sipir lapas. Scene pun berpindah kepada Rezo dengan Warden Kus. Terlihat Rezo sangat cemas akan potensi yang dimiliki oleh Boyka dengan turbo, dikarenakan mereka bisa saja mengalahkan petarungnya yaitu Raul Quinones. Looks very strong. Setelah itu, Warden dan Rezo pun berdiskusi. Akhirnya, Warden pun memiliki usulan, yaitu dengan cara menuduh Turbo telah berhubungan badan dengan Boyka. Setelah itu, sipir lapas pun menghampiri Turbo di dalam selnya dan memukulinya pada saat itu juga. Setelah dia dipukuli oleh para sipir tersebut, terlihat Turbo terluka dan badannya mulai melemah. Scene pun berpindah pada Boyka yang tidak sengaja lewat dan mencari Turbo. Turbo pun memanggil Boyka dari dalam selnya. Terlihat Turbo sedang terluka parah sehabis dipukuli oleh para sipir lapas tersebut. Kemudian scene pun berpindah pada Yuri Boyka yang sedang memulai latihannya. Boyka pun dihampiri oleh pesaingnya yaitu Raul Quinones dan mengatainya sebagai The Champion of Toilet. Dikarenakan Raul Quinones mengetahui bahwa Boyka dulu pernah dikalahkan oleh George Chambers dengan cara mematahkan lututnya. Semenjak saat itu, Boyka pun berhenti menjadi petarung dan memutuskan untuk menjadi tukang pel di lapas Cornea Colmy. Kemudian, scene pun berpindah pada Boyka yang sedang latihan khususnya melatih lututnya yang terluka. Scene pun berpindah pada mereka yang dibawa oleh sipir lapas untuk melakukan kerja paksa kembali di pertambangan. Di tengah-tengah perjalanan, Turbo pun bercerita dengan Boyka bahwa dirinya tidak akan sanggup bertahan lama untuk melawan Raul Quinones dikarenakan kondisinya saat ini. We're here to fight. Setelah mendengar itu semua dari Turbo, Boyka pun meminta pada Turbo untuk kabur dari penjara ini dikarenakan tempat ini tidak terlalu aman. Setelah itu, seorang pekerja tambang pun memberitahu mereka berdua bahwa tidak ada petarung yang keluar dari penjara ini hidup-hidup. Setelah mereka mendengar itu semua, Boyka pun melancarkan aksinya tersebut, tapi sayang baginya, aksi pelarian itu pun diketahui oleh para sipir dan perkelahian pun terjadi. Scene pun berpindah pada Boyka yang baru terbangun selepas rencana pelariannya kemarin. Ternyata pada akhirnya Boyka pun ditangkap oleh sipir dan dibawa kembali ke dalam selnya. Setelah itu Boyka pun diberitahu oleh Gaga bahwa dia telah mengalihkan taruhannya untuk Raul Quinones. Dikarenakan dia sudah bisa memastikan bahwa Boyka tidak akan bisa menang atau bertahan lama melawan Raul Quinones. Boyka pun marah mendengar itu semua dan menatap Gaga dengan penuh kemarahan dan juga kebencian. Pada akhirnya, pertarungan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Yuri Boyka versus Raul Quinones. Dikarenakan Turbo sudah melarikan diri, otomatis Raul pun langsung melaju ke babak final. Terlihat di adegan ini, semua mafia sudah melakukan taruhannya, dan begitu juga para tahanan yang berada di lapas ini. Dan pertarungan final battle pun dimulai. Pertarungan mereka pun diawali saling melakukan serangan dan juga kuncian. Sampai seketika Dolor mengetahui bahwa lutut dari Boyka sedang terluka dan langsung menyerangnya saat itu juga. Akhirnya Boyka pun terpental dan terjatuh di luar arena. Dan seketika mengambil kain pel dan mengikat kakinya menggunakan kain tersebut. Boyka pun bangkit dan kembali ke atas ring arena. Pada akhirnya, pertarungan pun dimenangkan oleh Yuri Boyka dengan cara yang sama, yaitu mematahkan lutut dari Raul Quinones. Terlihat setelah kemenangannya, Boyka pun nampak menunjuk ke arah Gaga dengan raut wajah kemarahan dan ambisi untuk balas dendam. Pada akhirnya, Fernati dengan rekan-rekan sesama mafianya merasakan yang namanya kekecewaan dikarenakan hasutan dari Rezo. Kemudian, scene pun berganti kepada Boyka yang tengah beristirahat dan memulihkan kondisi lututnya.
Dia pun dihampiri oleh Warden dan sesuai kesepakatan satu pemenang akan dibebaskan. Tapi dikarenakan dia telah membantu Turbo untuk melarikan diri, dia pun akan dieksekusi juga. Ketika waktu eksekusi tiba, Turbo pun tiba untuk menyelamatkan Boyka. Ternyata Turbo tidak pergi setelah pelarian tersebut. Di sini juga terlihat Gaga yang sudah menunggu Boyka. Ternyata Gaga tidak bertaruh untuk Raul Quinones, tapi dia malah meningkatkan taruhannya untuk Boyka. Karena dia tahu kalau Boyka marah, level permainannya akan jauh lebih meningkat. You know me. Terlihat di adegan terakhir, Boyka pun meminta untuk berhenti dan diturunkan dari mobil. Pada akhirnya, Boyka pun menikmati kebebasan dan uang hasil kemenangannya. Baik, saya kira cukup untuk video ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton ataupun yang sudah mensubscribe channel ini. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk mensupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa berkembang dan memberikan hiburan kepada teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman sekalian. Saya dan jajaran tim GNG Cinema Recap mengucapkan terima kasih banyak and see you next video. Salam Dengkul Kompong.